Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retalia Mujitarani dengan NIM akhir 18222104. Di sini saya akan berdiskusi dengan ChatGPT mengenai materi FISMAT. Awal per- Awal-awal kita akan meminta ChatGPT untuk membuatkan bilangan random supaya saya tahu output berapa yang dihasilkan dan saya akan tahu materi apa yang saya akan diskusikan. Nah, ini merupakan codingan yang dihasilkan, lalu kita akan beralih ke collab. Oke, terus kita run. Karena masih menunggu. Nah, bilangan output yang dihasilkan dari codingan tersebut menunjukkan angka 5. Nah, angka 5 di sini akan membahas tentang persamaan Lagrange. Awal mula, saya akan bertanya dan berdiskusi dengan ChatGPT. Nah, ini merupakan eh, hasil diskusi saya dengan ChatGPT, yaitu jadi persamaan Lagrange atau disebut atau lebih dikenal dengan persamaan Euler-Lagrange adalah salah satu hasil fundamental dalam kalkulus variasi dan mekanika analitik. Persamaan ini digunakan untuk menemukan lintasan, bentuk, atau fungsi yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu integral tertentu. Dalam konteks mekanika, persamaan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dinamika sistem fisik yang tergantung pada energi potensial dan kinetik. Secara matematis, jika kita memiliki sebuah fungsional S yang merupakan integral dari suatu fungsi L sering disebut dengan Lagrangian, yang bergantung pada suatu fungsi Y, X, dan turunannya Y aksen, maka persamaan Euler-Lagrange itu diberikan do per do X dalam kurung do L per do Y aksen min do L per do Y sama dengan 0. Ini berarti untuk menemukan fungsi Y, X yang membuat integral S minimum dan maksimum, Y, X harus memenuhi persamaan tersebut. Dalam mekanika klasik, jika L adalah Lagrangian dari sebuah sistem yang umumnya merupakan berupa selisih antara energi kinetik T dan energi potensial V dari sistem, maka persamaan Euler Lagrange memberikan persamaan gerak sistem tersebut. Contohnya, dalam kasus sebuah partikel bergerak dalam sebuah medan potensial, Lagrangian L dapat ditulis L sama dengan T min V sama dengan setengah mx dot kuadrat min Vx. Dengan menggunakan persamaan Euler-Lagrange, kita dapat menentukan atau menurunkan persamaan gerak yang berdasarkan evaluasi posisi. Nah, kemudian saya akan tanya,
Saya akan tanya lagi. Nah, ini merupakan penurunan rumus atau persamaan Lagrange ini dasarnya dari banyak prinsip dalam fisika dan kalkulus variasi, khususnya dalam mekanika klasik. Untuk memahami penurunan dan penggunanya, mari kita bahas langkah. Nah, ini merupakan prinsip dasar dari persamaan Lagrange, yaitu ada satu fungsional dan Lagrangian. Nah, misalkan kita ingin menemukan fungsi y(x) yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsional S yang didefinisikan sebagai SY sama dengan integral A sampai B L dalam kurung X, Y, dan Y aksen dx, di mana L itu adalah Lagrangian suatu fungsi yang tergantung pada X, Y aksen sama dengan dy per dx. Kemudian ada mempertimbangkan variasi, misalkan Yx adalah fungsi yang membuat S ekstrim, minimum atau maksimum, kita pertimbangkan variasi kecil pada Y, yaitu Yx sama dengan epsilon epsilon nu X dengan nu X adalah fungsi kecil sembarangan memilih nu A sama dengan nu B sama dengan 0. Nah, kemudian ada ekspansi Taylor, terus ada syarat sistemnya, ada integral parsial. Nah, integral parsial ini eh, terapan integrasi parsial pada term kedua ini. Kemudian ada aplikasi dalam mekanika. Dalam mekanika itu Lagrange L biasanya adalah perbedaan antara energi kinetik T dan energi potensial V. L sama dengan T min V. Misalkan kita memiliki sebuah partikel dengan masa M yang bergerak dalam satu dimensi dalam medan potensial Fx, energi kinetik partikelnya itu adalah T sama dengan setengah M X dot kuadrat dengan energi potensial adalah Fx. Lagrange system menjadi L sama dengan setengah mx dot kuadrat min Fx. Terus ini ada menurunkan persamaan gerak Lagrangian. Jadi persamaan Lagrangian itu berawal dari L sama dengan setengah mx dot kuadrat min Vx. Terus kemudian diturunkan menjadi persamaan Euler Lagrangian dua per dot T do L per do X dot min do L per do X sama dengan 0. Nah, kemudian hasil perhitungan dari turunan itu menjadi do L per do X dot sama dengan MX dot. Do per do T MX dot sama dengan MX double dots. Nah, sehingga didapatkan itu ada ini do L per do X sama dengan min do V per do X. Sehingga persamaan gerak ya, setelah disubstitusi tadi itu mx dot dot double dot sama dengan min dot do v per do x atau x double dot sama dengan min 1 per m do v per do x. Nah, itu merupakan persamaan gerak Newton kedua untuk partikel dalam medan potensial Fx. Nah, kesimpulannya, persamaan Euler-Lagrangian adalah alat yang sangat berguna dalam fisika dan matematika. Kemudian saya akan tanya lagi. eh, nah,
Nah, ini diskusi yang ketiga. Jadi, eh, persamaan Lagrange atau lebih tepatnya persamaan Euler Lagrange itu digunakan dalam berbagai bidang ilmu, terutama fisika dan matematika. Nah, ini ada beberapa atau menunjukkan persamaan ini itu ada definisikan Lagrangian yang tadi hampir sama ya persamaan yang diturunkan tadi. Terus kemudian contoh sederhananya untuk kehidupan sehari-hari itu ada pendulum sederhana. Ada hitung parsial. Terus pentingnya persamaan Lagrange dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama ada satu desain dan rekayasa. Persamaan ini digunakan untuk merancang berbagai sistem mekanik dari kendaraan hingga robot dengan memahami dinamika sistem. Insinyur dapat merancang mesin yang lebih efisien dan aman. Terus ada teknologi dan industri. Banyak teknologi modern seperti pesawat terbang, satelit, dan perangkat elektronik dirancang menggunakan prinsip mekanika analitik yang melibatkan persamaan Lagrange. Nah, terus ketika ada ilmu pengetahuan dan penelitian dalam fisika teoritis, persamaan ini digunakan untuk memahami fenomena alam dari gerakan partikel subatom hingga dinamik kosmologis. Keempat ada medis dan biomekanik. Dalam biomekanik, persamaan ini digunakan untuk memodelkan gerakan tubuh manusia yang penting untuk merancang prostesis, memahami cedera, dan mengembangkan teknik. Terus yang kelima ada ekonomi dan keuangan. Konsep dari kalkulus variasi termasuk prinsip yang terkait dengan persamaan Lagrange digunakan dalam ekonomi untuk memodelkan dinamika pasar dan dalam keuangan untuk mengoptimalkan portofolio investasi. Yang keenam, pengembangan teknologi baru. Itu. Kemudian saya akan diskusi yang keempat, itu nah ini ada sejarah. Mas, saya tanya kepo, kenapa sih ada rumus persamaan Lagrange gitu? Jadi penemuan rumus persamaan Lagrange lebih dikenal dengan Euler-Lagrange itu merupakan hasil dari pengembangan kembangan dalam kalkulus variasi dan mekanika klasik yang terjadi pada abad ke-18. Nah, sejarahnya itu gini. Yang pertama ada kalkulus variasi. Jadi sebelum adanya Lagrange itu ada kalkulus variasi. Kalkulus variasi itu apa? Cabang matematika yang berhubungan dengan menemukan fungsi yang memaksimalkan atau meminimalkan nilai suatu integral. Masalah seperti ini itu muncul dalam berbagai konteks fisika dan matematika. Terus kemudian ada kontribusi Euler. Nah, Leonhard Euler, seorang matematikawan dari Swiss, adalah salah satu tokoh utama dalam pengembangan kalkulus variasi pada pertengahan abad ke-18. Euler mengembangkan metode untuk menemukan kurva yang meminimalkan suatu integral tertentu yang dikenal sebagai persamaan Euler. Jadi, yang awal mulanya itu ada kalkulus variasi, itu memunculkan apa namanya fungsinya memaksimalkan dan meminimalkan nilai suatu integral disusul dengan kontribusi Euler yang mengembangkan metode tersebut menemukan kurvanya yang meminimalkan suatu integral itu disebut dengan persamaan Euler. Kemudian ada kontribusi Lagrange, yaitu Joseph Louis Lagrange, seorang matematikawan dan fisikawan Prancis Italia, melanjutkan dan memperluas pekerjaan Euler. Lagrange tidak hanya mengembangkan metode untuk menyelesaikan masalah dalam kalkulus variasi, tetapi juga menerapkan pada mekanika. Nah, proses penemuannya itu yang pertama ada masalah variasional. Yang seperti tadi, menggunakan persamaan SY sama dengan integral dari A sampai B, L, X, Y, Y aksen, dan X, di mana L itu Lagrangian,
fungsi yang bergantung pada X, Y, dan Y aksen. Kemudian menemukan fungsi variasi fungsi. Kemudian ada ekspansi Taylor, terus ada kondisi ekstern, terus integral parsial. Sehingga persamaan Euler-Lagrange itu didapatkan yaitu do L per do Y min do per do X, do L per do Y aksen sama dengan 0. Tuh. Nah, signifikasi dalam mekanika. Jadi, Lagrange menerapkan persamaan ini dalam mekanika klasik untuk merumuskan dinamika sistem fisik dengan mendefinisikan Lagrangian L sebagai perbedaan antara energi kinetik dan energi potensial. Jadi, L sama dengan T min V. Lagrange menunjukkan bahwa persamaan Euler-Lagrange memberikan persamaan gerak untuk sistem tersebut. Ini menghasilkan metode Lagrangian dalam mekanika yang sangat berpengaruh dan menjadi dasar untuk banyak pengembangan lebih lanjut dalam fisika, termasuk mekanika kuantum dan relativitas umum. Jadi kesimpulannya, penemuan persamaan Euler-Lagrange adalah hasil dari pengembangan ide dalam kalkulus variasi dan juga Euler. Nah, sehingga terbentuk Lagrange. Melalui analisis variasi fungsi dan penggunaan prinsip-prinsip integrasi parsial, beliau-beliau para ilmuwan itu merumuskan secara sistematis untuk menemukan fungsi meminimalkan atau memaksimalkan suatu integral. Nah, aplikasi persamaan ini dalam mekanika klasik dan oleh Lagrange membawa revolusi dalam cara kita memahami dinamika sistem fisik. Oke, kemudian saya akan diskusi yang kelima, yaitu bagaimana menggunakan bersama. Nah, memahami dinamika sistem fisik menggunakan persamaan Lagrange melibatkan beberapa langkah sistematis. Nah, ada yang satu, identifikasi koordinat generasi. Tentukan koordinat generasi KI yang mendeskripsikan konfigurasi sistem. Koordinat ini bisa berupa posisi, sudut, atau parameter lainnya yang cukup untuk mendeskripsikan semua gerak sistem. Yang kedua, definisikan Lagrangian. Tentukan Lagrangian dari sistem Lagrangian L dari sistem yang merupakan selisih antara kinetik T dan energi potensial yang sudah diketahui tadi sebelum-sebelumnya bahwa Lagrangian itu eh, memiliki persamaan L sama dengan T min V itu. Yang ketiga, kemudian tuliskan energi kinetik dan potensial. Ekspresikan energi kinetik T dan energi potensial V dalam koordinat generalisasi dan turunannya. Energi kinetik biasanya berupa fungsi dari kecepatan, turunan waktu dari koordinat generasi, dan energi potensial adalah fungsi dari posisi koordinat generalisasinya. Yang keempat, gunakan persamaan Euler-Lagrangian. Persamaannya tadi sudah dibahas. Itu do per do T dalam kurung do L per do Ki dot I min do L per dot Ki I sama dengan 0. Nah, yang kelima, solusi persamaan gerak. Selesaikan persamaan diferensialnya terlebih dahulu yang dihasilkan untuk mendapatkan fungsi waktu dari koordinat generalisasi yaitu Ki I T. Terus contoh penerapannya gimana? Nah, contoh penerapannya itu ada pada pendulum sederhana. Nah, misalkan kita menganalisis pendulum sederhana dengan massa M dan panjang L. Yang pertama itu koordinat generasinya. Untuk pendulum sederhana,
Koordinat generalisasi yang paling sesuai adalah sudut theta yang dibuat oleh tali pendulum terhadap garis vertikal. Nah, yang kedua, energi kinetik dan potensial. Di mana energi kinetik itu sebagai T dan energi potensial itu sebagai V. Nah, di sini sudah dijelaskan kalau energi T itu dengan setengah M dalam kurung L dot theta kuadrat sama dengan setengah ml kuadrat theta dot kuadrat dengan energi potensial V-nya itu V sama dengan mgl dalam kurung 1 min cos theta. Yang ketiga ada Lagrangian. Nah, Lagrangian itu kan L. Nah, L-nya itu adalah T min V. Nah, T-nya tadi sudah diketahui yaitu setengah ml kuadrat theta dot kuadrat. Sedangkan V-nya itu sudah diketahui MGL cos theta. Jadi bisa langsung dimasukkan ke persamaan, yaitu setengah ML kuadrat dot theta kuadrat min MGL cos theta. Nah, persamaan Euler-Lagrange eh, untuk theta, jadi ini ada do per dot T dalam kurung do L per dot theta dot min do L per dot T sama dengan 0. Nah, tadi kan persamaannya kan ini ada dot Q ya, dot QL. Kenapa kok jadi di sini jadi dot theta? Karena ini untuk terhadap theta gitu. Terus kemudian hitung turunan parsialnya. Jadi dot L per dot theta dot sama dengan ml kuadrat dot theta. Diturunkan menjadi do per dot T ml kuadrat dot theta sama dengan ml kuadrat theta double dot. Nah, sehingga jadi dot L sama dengan dot L per dot theta sama dengan min MGL sin theta. Kemudian eh, dimasukkan ke persamaan Euler-Lagrange. Jadi, dari turunan do per dot T ml kuadrat dot theta dot, ini kan menghasilkan ini ml kuadrat theta double dot ini dimasukkan ke sini plus mgl sin theta. Kenapa plus? Karena kan tadi rumusnya T min V. Nah, sedangkan eh, min ketemu min kan menjadi plus. Ini sama dengan 0. Jadi ini bisa dicoret mg-nya, L-nya juga M-nya bisa dicoret sehingga theta double dot plus G per L sin theta sama dengan 0. Sehingga solusi persamaan geraknya itu adalah persamaan diferensial non-linear untuk sudut kecil theta. Kita bisa mendekati sin theta itu kan sama dengan 0. Ya 0. Jadi persamaannya theta double dot plus G per L theta sama dengan 0. Persamaan harmonik sederhana dengan solusi theta T sama dengan theta 0 cos dalam kurung akar G per L theta plus theta dot 0 akar L per G sin dalam kurung akar G per L T, di mana T0 dan eh, theta 0 dan theta dot 0 itu adalah kondisi awal. Jadi pentingnya memahami sistem fisik dengan pendekatan Lagrange itu satu sistem multidimensi. Pendekatan Lagrange sangat berguna untuk sistem dengan banyak derajat kebebasan. Koordinat generasi memudahkan formulasi dan penyelesaian persamaan gerak. Kedua, keberagaman aplikasi. Metode ini digunakan tidak hanya dalam mekanika klasik, tapi juga dalam mekanika kuantum, fungsi Lagrangian dan integral jalur, relativitas umum, dan teori medan. Nah, ketiga, optimasi kontrol. Dalam teknik, pendekatan ini digunakan untuk desain sistem kontrol dan optimasi termasuk dalam robotika dan penerbangan. Yang keempat, ada pemodelan yang lebih mudah. Lagrangian memungkinkan pemodelan sistem fisik yang lebih kompleks dengan interaksi internal yang rumit seperti sistem dengan gaya non-konversi atau sistemnya dengan batasan. Jadi kesimpulannya, pendekatan Lagrangian memberikan cara sistematis
dan elegan untuk memahami dinamika sistem persamaan gerak untuk berbagai sistem fisik dari yang sederhana seperti pendulum hingga yang kompleks seperti sistem mekanika kuantum dan relativitas. Nah, kemudian kita akan diskusi yang keenam. Jadi, persamaan Lagrange digunakan dalam mekanika kuantum dan relativitas. Apakah apakah eh, apakah menggunakan yang sama atau tidak? Nah, ini hasil dari diskusi ChatGPT. Kenapa sudah, Bu? Hah? Jadi, jadi adik kecilnya. Nah, jadi persamaan Lagrange ini memang digunakan dalam mekanika kuantum dan teori relativitas. Namun cara penerapannya dalam bentuk Lagrange-nya berbeda tergantung pada konteks fisik dan matematika dari masing-masing teori. Nah, untuk mekanika kuantum, dalam mekanika kuantum ini ada beberapa prinsip dari mekanika klasik diterapkan pada skala kuantum dengan modifikasi yang sesuai. Yang pertama itu ada integral jarum Feynman. Salah satu pendekatan penting dalam mekanika kuantum adalah integral jalur integral yang diperkenalkan untuk Richard Feynman. Di sini amplitude probabilitas dari suatu partikel untuk perpindahan dari satu titik ke titik lain dihitung dengan menjumlahkan kontribusi dari semua kemungkinan jalur antara dua titik tersebut. Nah, sehingga setiap jalur berkontribusi dengan fase yang diberikan oleh C to S yang merupakan integral dari Lagrangian. Jadi, integral jarum Feynman itu menggunakan rumus S sama dengan integral L D dot T. Nah, amplitude transisi itu diberikan oleh XF, TF, mutlak XI, TI. Nah, itu menjadi hingga integral D, XT, expired I per H bar S, XT. Nah, yang kedua adalah Lagrangian dalam mekanika kuantum. Lagrangian dalam konteks mekanika kuantum ini seringkali mirip dengan yang digunakan dalam mekanika klasik. Sebagai contoh, untuk sebuah partikel dan dalam medan potensial Fx. Jadi yang digunakan itu seperti rumus yang sebelumnya tadi, yaitu L sama dengan setengah M X dot kuadrat min Fx. Namun cara pengoperasiannya melalui integral jalur adalah yang membedakan dari penggunaan klasik. Terus ada relativitas. Dalam relativitas itu baik khusus spesial khusus maupun umum, prinsip Lagrangian itu tetap digunakan, tetapi dengan bentuk yang disesuaikan untuk mencerminkan invarian relativitasnya. Yang pertama itu ada relativitas khusus atau relativitas khusus ini dibagi menjadi dua, yaitu partikel bebas sama elektrodinamika. Untuk partikel bebas ini yang bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Aksi diberikan oleh E sama dengan min mc kuadrat integral dop I. Di mana dop ini adalah elemen waktu melintasi Lagrangian untuk partikel relatif fisik bebas. Nah, jadi ketika Lagrangian itu mempunyai partikel relativitas bebas itu menggunakan persamaan baru yaitu L sama dengan min M D kuadrat kali akar 1 min D kuadrat per C kuadrat. Nah, kemudian ada elektrodinamika. Dalam elektromagnetik relativitas atau relativistik Lagrangian itu
untuk partikel bermuatan medan elektromagnetik adalah dengan persamaan yang berbeda dengan yang tadi, yaitu persamaannya L sama dengan min M C kuadrat akar 1 min P kuadrat per C kuadrat plus E epsilon min E A kali V, di mana epsilon dan A-nya itu potensial skalar dan vektor elektromagnetik masing-masing yang dimiliki. Nah, kedua itu ada relativitas umum. Dalam relativitas umum, aksi yang mendeskripsikan dinamika ruang waktu ditentukan oleh tindakan Einstein-Hilbert. Jadi S di sini itu dengan menggunakan persamaan S sama dengan C pangkat 4 kali 16 pi G integral L R akar min G D pangkat 4 X. Di mana R ini itu adalah skala Ricci, sedangkan G itu adalah determinan dari matriks sensor G mu V. Dan G besar itu adalah konstanta gravitasi. Jadi persamaan medan Einstein yang merupakan hasil dari prinsip variasi terhadap aksi ini adalah R mu F min setengah R besar kali G mu F sama dengan 8 pi G besar per C pangkat 4 T mu F, di mana R besar mu V adalah tensor Ricci dan T besar mu F itu adalah tensor energi momentum. Jadi dalam relativitas umum ini kita menggunakan adanya tensor Ricci dan tensor energi momentum untuk menentukan eh, S. Kesimpulannya, jadi meskipun prinsip Lagrangian itu digunakan baik dalam mekanika kuantum maupun relativitas, bentuk dalam konteks penggunaannya itu berbeda gitu. Kalau mekanika kuantum itu menggunakan integral jarum Feynman dan mengintegralkan aksi action yang diperoleh dari Lagrangian. Terus kemudian Lagrangian ini seringkali mirip dengan yang digunakan dalam mekanika klasik, tetapi digunakan dalam konteks kuantum. Sedangkan kalau Lagrangian untuk relativitas itu eh, dalam relativitas khusus, Lagrange itu disesuaikan untuk mempertimbangkan efek relativistik termasuk penggunaan waktu melintasi. Nah, sedangkan relativitas umum, Lagrangian ini bagian dari tindakan Einstein-Hilbertnya yang digunakan untuk mengembangkan persamaan medan Einstein yang mendeskripsikan geometri ruang waktu. Jadi, meskipun persamaan Lagrange itu merupakan alat yang sangat fleksibel dan kuat, penerapannya dalam mekanika kuantum dan relativitas memerlukan penyesuaian yang sesuai dengan prinsip dasar dari masing-masing teori. Dan kemudian yang keenam, bagaimana apakah
Nah, selanjutnya ini ada um, proses bagaimana sih persamaan Lagrange dalam mekanika klasik mendapatkan persamaan gerak dari prinsip aksi. Jadi langkahnya itu awal adalah identifikasi koordinat generasi. Untuk pendulum sederhana, koordinat generasi yang digunakan adalah sudut theta yang merupakan sudut antara tali pendulum dengan garis vertikalnya. Yang kemudian kita menentukan energi kinetik dan potensial. Energi kinetik atau bisa disebut dengan T itu menggunakan rumus setengah mv kuadrat, di mana V itu kecepatan linear dari masanya. Kecepatan linear itu bisa atau dapat diekspresikan dalam koordinat sudut theta sebagai V sama dengan L theta dot, di mana L itu adalah panjang tali dan theta dot itu adalah kecepatan sudutnya. Maka T itu bisa setengah M kali L theta dot kuadrat. Jadi sehingga T itu menghasilkan setengah ml kuadrat theta kuadrat. Itu turun itu. Terus kemudian energi potensial itu V. V itu dengan rumus MGH, di mana hanya itu tinggi massa dari posisi referensi atau posisi terendah pendulumnya dalam koordinat sudut theta, tinggi H itu L, di mana L dalam kurung 1 min cos theta. Maka V bisa kita peroleh dengan persamaan MGL dalam kurung 1 min cos theta. Kemudian kita menentukan Lagrangian L. Lagrangian L itu adalah perbedaan antara energi kinetik dan energi potensial. Tadi sudah diketahui bahwa T eh, dan F itu sudah disebutkan di atas tadi dengan persamaan yang sudah ada. Kemudian kita masukkan L sama dengan setengah ml kuadrat theta dot kuadrat min mgl cos theta. Terus kemudian eh, kita terapkan kebersamaan Euler-Lagrange-nya di titik koordinat theta. Sehingga do per do T eh, do L per do theta dot min do L per theta do, eh, do L per do theta sama dengan 0. Nah, kita hitung turunan parsialnya. Do L per do theta dot itu menghasilkan ml kuadrat dot theta. Theta dot. Kemudian, turunan pertama dari do L per do theta dot itu menghasilkan ml kuadrat theta double dot. Kemudian sehingga ml kuadrat theta dot ini ketika diturunkan lagi dan theta itu bis- mendekati sin theta. Jadi diturunkan menjadi mgl sin theta. Hmm, Kemudian kita masukkan ke persamaan Euler-Lagrange-nya menjadi ml kuadrat theta double dot min mgl sin theta sama dengan 0. Nah, ml kuadrat ml ini di sebelah kanan dan sebelah kiri kan ada ml, sehingga kita bisa membaginya dengan ml kuadrat, sehingga didapatkan theta double dot
plus G per L sin theta sama dengan nol. Nah, itu merupakan persamaan gerak pendulum sederhananya. Persamaan harmonis sederhana dengan solusi so- sinus yang menggambarkan osilasi pendulum dengan periode T sama dengan 2pi akar L per G. Jadi kesimpulannya, langkah-langkah untuk menyelesaikan Lagrangian itu yang pertama, kita harus bisa menentukan koordinat generasinya, atau apakah terhadap X, atau apakah terhadap Y, atau terhadap theta yang tidak diketahui tetanya berapa, atau berapapun theta yang sudah diketahui. Yang kedua, hitung energi kinetik dan potensial dalam koordinat tersebut. Nah, yang ketiga, bentuk Lagrangian L sebagai selisih energi kinetik dan potensialnya. Jadi kita masukkan energi kinetik dan energi potensialnya itu ke persamaan L. Kemudian terapkan persamaan Euler-Lagrange untuk mendapatkan persamaan gerak. Kita terapkan itu di sini kita turunkan rumus-rumusnya dari turunan pertama hingga berapa. Kemudian setelah itu menyelesaikan persamaan gerak untuk mendapatkan solusi. Kemudian yang kedelapan, nah, jadi dalam menyelesaikan persamaan Lagrange ini sudah bisa menggunakan teknologi. Jadi kita tidak manual. Eh, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan Lagrange. Itu yang pertama ada metode numerik. Apa sih metode numerik? Jadi metode numerik itu digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Nah, di Lagrange ini kan tadi ada persamaan diferensialnya juga, ada persamaan parsialnya juga. Nah, teknik-teknik seperti metode Euler itu metode terus metode Rekut atau metode sorting sering digunakan untuk menemukan solusi numerik dari persamaan gerak ini. Kemudian, yang kedua ada simulasi komputer. Dengan menggunakan perangkat lunak simulasi, kita itu bisa memodelkan sistem fisik dan memperoleh solusi numerik untuk persamaan gerak yang dihasilkan dari persamaan Lagrange. Contohnya apa? Contohnya menggunakan Python. Di Python itu kan banyak library yang yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan Lagrange seperti NumPy dan SpyPy atau perangkat lainnya. Yang ketiga itu ada paket perangkat lunak matematika komputer. Nah, ada beberapa alat, banyak paket sih sebenarnya di matematika komputer yang menyediakan alat untuk menyelesaikan diferensial. Karena persamaan Lagrange ini kita hanya membicarakan diferensial-diferensial gitu. Jadi contohnya di perangkat lunak komputer itu ada matematika sama MATLAB itu. Terus yang terakhir, yang keempat itu ada penyelesaian analitis. Untuk sistem yang relatif sederhana dengan menggunakan Lagrange yang dapat diintegralkan secara analitis, kita itu dapat menggunakan teknik-teknik analitis untuk menyelesaikan persamaan Lagrange secara langsung. Ini itu melibatkan penurunan kesamaan gerak dan pemecahan secara analitis menggunakan teknik integral, diferensial, dan aljabar itu. Terus yang kesembilan, eh,
Nah, jadi ini kita saya gimana sih kan biasanya masih ada yang banyak yang bingung gimana cara menyelesaikan persamaan diferensial biasa gitu. Padahal di persamaan Lagrange itu kita banyak menggunakan persamaan diferensial biasa bahkan diferensial parsial gitu. Jadi sebelum sebelum menyelesaikan persamaan Lagrange kita sebisa mungkin dan diharuskan untuk paham dengan diferensial biasa dan diferensial parsial. Nah, langkah-langkah menyelesaikan persamaan diferensial. Yang pertama itu ada identifikasi sistem fisik. Pertama, kita itu harus memahami sistem fisik yang kita analisis. Ini termasuk menentukan variabel yang relevan, hukum fisika yang berlaku, dan kondisi awal atau batasan. Nah, kalau integral diferensial itu kan pasti ada batasan. Batasannya itu berapa gitu. Terus yang kedua itu bentuk persamaan geraknya. Dalam banyak kasus, sistem fisik dapat digambarkan oleh satu atau lebih persamaan diferensial yang menjelaskan bagaimana variabel sistem itu berkembang seiring waktu. Persamaan ini seringkali diperoleh di hukum Newton, hukum termodinamika, atau konversi energi. Terus yang ketiga, itu menentukan bentuk umum persamaan. Nah, apakah ini berupa persamaan diferensial biasa atau parsial atau tergantung pada kompleksitas sistem gitu. Terus kemudian itu ada menentukan kondisi awal atau batasan. Menentuk, di sini itu kalau kita tidak tahu batasannya, kita nggak bisa menyelesaikan gitu. Terus itu yang kelima metode penyelesaian. Metodenya itu ada metode analitik, termasuk itu contohnya ada integrasi langsung, terus pemecahan oleh faktor integral, terus pemisahan variabel dan lain-lain. Terus ada yang metode numerik. Numerik itu metode Euler atau metode Runge-Kutta. Terus kalau metode aproksimasi itu asiomatik, metode gangguan dan lain-lain. Terus habis itu kita akan menerapkan metode penyelesaian. Terus kemudian verifikasi dan interpretasi solusi. Gitu. Nah, contohnya ini hukum Newton. Hukum Newton terhadap sudut theta. Jadi persamaannya kan m do kuadrat theta per do t kuadrat sama dengan min mg sin theta. Di sini menggunakan turunan kedua. Nah, kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut itu menggunakan numerik atau analitis atau dapat menggunakan aproksimasi sudut kecil. Kemudian setelah mendapatkan solusi untuk theta t bisa diterapkan di analisis Lagrange untuk mendapatkan persamaan gerak menggunakan pendekatan energi atau hukum konversi momentum. Kemudian yang terakhir, buatkan contoh soal. Eh, Buatkan 5 contoh soal antar sabun program. Nah, ini merupakan eh, contoh soal dari persamaan Lagrange. Kemudian dari contoh tersebut, saya ingin eh, menyelesaikan persoalan tersebut di Python. Gimana caranya? Kita
akan diskusikan. Nah, ternyata dalam eh, codingan menggunakan SIMPI. Jadi kalau di sini di GPT sudah dijawab persamaan geraknya, persamaan diferensial linear kedua orde menggunakan menggambarkan dinamika partikel itu menghasilkan X double dot plus K per MX sama dengan nol. Nah, kita coba untuk menggunakan ini, menggunakan Python. Kita tambah sini V. Nah, kita run. Jadi, selain bisa kita menghitung sendiri, kita juga bisa menggunakan Python untuk menghasilkan persama menyelesaikan persamaan Lagrange ini. Nah, ini adalah output dari codingan tersebut. Jadi persamaan geraknya sama dengan equation 1,0 kali K kali XT plus 1,0 kali M kali derivatif XT T,0 T,2. Solusi persamaan geraknya equivalent XT C1 min sin squared K T. Jadi hampir sama dengan ChatGPT ini ya. Jawabannya ini XT ini samaan Elevate dengan geraknya ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.